Saudara Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau korban banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kementerian Sosial akan menggelontorkan bantuan senilai 1,2 miliar rupiah dalam bentuk natura atau berupa barang-barang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif meninjau lokasi banjir di Perumnas Antang Blok 8 dan Blok 10 Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Lokasi ini merupakan yang terparah di mana ketinggian banjir di daerah ini sempat mencapai 1 hingga 2 meter. Sejumlah warga korban banjir langsung diberi bantuan seperti kasut hingga makanan siap saji. Untuk korban banjir di Kota Makassar, Kemensos menggelontorkan bantuan senilai 1,2 miliar rupiah dalam bentuk natura atau berupa barang-barang. Tenda, baik tenda pengungsian maupun tenda keluarga, pakaian untuk ibu-ibu khususnya sama anak-anak ya, kitwear misalnya, kemudian family kit ya, kemudian juga ada kasur ya, ada juga dapur umum. Yang kita berikan bantuan itu adalah dalam bentuk natura ya, barang-barang tadi itu ya kan. Ada memang santunan kalau ada yang meninggal, itu kita ada santunan, ada yang luka-luka, itu kita ada santunan. Tapi selebihnya bantuan kita adalah bentuk natura. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengungkap 80.000 tenaga kerja terkena PHK. Jumlah ini diklaim naik dari tahun lalu dengan 60.000 orang yang terkena PHK. Kemenaker juga mengungkap temuan adanya 60 perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Laporan tersebut diterima Immanuel Ebenezer dari hasil pertemuan bersama buruh dan pengusaha. Ia menyebut Permendak tentang kebijakan dan pengaturan impor menjadi salah satu sumber masalah PHK massal. 8.000-an ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada perusahaan yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Dia bilang bahwa sumbernya itu adalah Permendak nomor 8. Lalu meringankan yang namanya ekspor impor bahan jadi. Itu dari kawan-kawan itu ya, menurut saya. Saudara, untuk kedua kalinya Menteri Transmigrasi kembali mengunjungi Merauke, Papua Selatan. Kunjungannya kali ini menekankan pentingnya transmigrasi lokal untuk pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Menurut Menteri Transmigrasi, program transmigrasi kini mengalami perubahan paradigma. Program ini tak lagi hanya memindahkan penduduk daerah padat ke wilayah yang kurang padat, tetapi kini fokus pada transformasi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemberdayaan sumber daya lokal, program ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Selatan. Dulu transmigrasi fokus hanya aplikasinya pindah-pindahin orang, penyebaran duduk ke tempat dari padat kepada yang tidak padat di tempat berkendaraan. Sekarang fokusnya kepada transformasi kesejahteraan. Ini adalah tidak dikelola dengan baik, padahal kalau dikelola dengan baik itu akan mendatangkan kesejahteraan bukan hanya bagi orang yang bermukim di situ. Siapa yang bermukim di situ, yang transmigrasi itu penduduk setempat, bahkan pada masa tertentu itu bisa mendapatkan keberkahan bagi masyarakat di luar. Saudara, usai jeda kami akan hadir informasi mengenai uji coba makan bergizi gratis yang digelar bagi anak balita, ibu hamil dan menyusui. Target 328 penerima dengan anggaran Rp10.000 per porsi. Tetaplah di Jurnal Merah Putih.
saudara-saudara umat Kristiani di seluruh tanah air, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal keluarga serta orang-orang terkasih dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Kok ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, sih gimana? Tidak semua air itu sama.